Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi belajar tentang keluarga. Tema besarnya adalah saat anak gagal. Saya ingat ketika anak kami yang kedua, perempuan namanya Grace, masih kelas 6 SD. Kemudian ujian. Dan ketika ujian dia takut dia tidak lulus. Dia takut dia tidak lulus. Jadi hari itu adalah hari di mana saya sebagai orang tuanya harus datang ke sekolah untuk terima pengumuman. Terima pengumuman. Saya datang. Sebelumnya ada obrolan singkat ini yang saya mau ceritakan kepada saudara. Dia meminta saya untuk mengambilkan, kemudian ada ketakutan. Kalau aku nggak lulus bagaimana ya Pak? Dan saya sudah belajar menjadi orang tua. Ketika anak ketakutan, saya tidak menambahi ketakutannya. Kalau anak ketakutan, saya hanya perlu menghiburnya, menguatkannya. Jadi saya katakan demikian. Nak, ingat ini ya. Kamu tuh anak papa mama. Papa mama itu sayang sama kamu. Oke? Berikutnya. Kamu lulus atau tidak, kamu tetap anak papa mama dan tetap papa mama sayang. Ingat itu. Jadi kalau papa ngambil hasilmu, lulus atau tidak, tenang aja nak, tenang aja. Kamu tetap bagian yang tidak terpisahkan dari papa mama. Papa mama tetap sayang, jadi santai aja. Tetap perkataan saya tidak membuat ketakutannya hilang, tidak. Kemudian saya pergi ke sekolahannya, dan seperti biasa pengumuman dan segala macamnya, diberikan satu kertas. Sengaja saya tidak buka. Saya hanya coba intip aja. Dibuka artinya staplesnya saya buka. Enggak, saya biarkan. Saya coba lihat lulus atau tidak lulus. Saya lihat, oh tidaknya itu dicoret, berarti kan lulus. Oke. Sudah. Senang. Kemudian pulang. Dan benar dia menunggu akan hasilnya. Saya parkir dan dia menyongsong saya. Papa, aku lulus gak? Dan saya ngomong, ya Papa belum buka. Papa belum buka. Papa kok belum buka? Ya Papa emang belum buka. Kan saya nggak cerita, saya cuma ngintip. Papa belum buka. Ya, segera dia buka. Lalu dia lihat, lulus gitu. Wah, senang luar biasa. Dan yang menariknya, ketika perpisahan, ternyata dia dapat ranking. Kalau tidak salah ranking 2, atau tidak salah ranking 3. Cukup bagus. Karena pada waktu pengumuman ranking itu, dia sebagai MC. MC dengan temannya, dan ketika namanya dipanggil dengan nilai sekian, matanya terbelalak. Aku, gitu. Kami yang duduk orang tua ya seneng aja. Saat anak gagal, respon orang tua itu sangat penting. Saat anak gagal, anak harus tetap tahu bahwa dia diterima, dia dicintai. Umur berapapun. Saat anak gagal, tetap jangan kehilangan value bahwa kita satu keluarga loh nak.
Saya ceritakan satu kisah lagi. Anak saya. Anak saya yang pertama sedang belajar naik mobil. Saya izinkan dia waktu itu kalau tidak salah kelas 2 SMA. Saya ajari dia, saya temani dia sekian waktu. Karena buat saya sebagai papahnya saya harus ngajari dia nyetir. Walaupun berikutnya tetap saya suruh dia untuk kursus setir. Lalu dapatkan SIM. Jadi pendampingan anak-anak dia menyetir, saya lakukan. Kepada siapa? Kepada istri saya, anak saya pertama, anak saya kedua, dan anak saya ketiga. Saya dampingi. Kenapa? Tugas saya membekali, mendampingi. Nah, anak saya yang kedua masih belum selancar sekarang. Sekarang dia sudah jauh lah. Waktu itu masih SMA. Sekarang dia sudah lulus, sudah kerja, sudah nikah, sudah punya anak. Izinkan saya cerita peristiwa ini. Saya waktu itu malam hari sekitar jam 9:30 lah. Saya sedang bekerja di ruang kerja kantor di rumah. Saya ada satu ruangan untuk saya kerja. Saya lupa saya sedang mengerjakan apa, yang jelas saya sangat sibuk di situ. Lalu pintu tiba-tiba diketuk. Dan saya bilang, ya enggak apa-apa, masuk. Gitu. Lalu anak saya yang pertama laki ini nongol gitu. Dia mengatakan gini, Pak, aku kecelakaan. Raut wajah saya tenang. Mengapa? Karena itu respon saya. Kalau saya panik, dia akan panik. Saya tenang aja. Oh iya. Gimana? Lalu dia cerita. Dia buka pintu lebih lebar, kemudian dia cerita. Aku ke Tanah Emas, Pak, tempatnya begini-begini, ada orang parkir terlalu mepet, bla 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 bla. Dia ceritalah. Ya, saya sudah melihatnya, saya mendengarnya, saya membayangkannya. Lalu saya tanya sekali lagi, jangan langsung marah, jangan menyalahkan, jangan langsung marah, jangan menyalahkan. Lalu saya tanya, terus gimana? Orangnya marah, Pak. Terus ketika orang yang marah, kamu ngapain? Ya aku diem aja, kan aku salah. Tapi aku nggak salah loh, Pak. Anak muda tidak pernah merasa salah. Selalu banyak alasan dan pembenaran diri. Ya saya biarkan aja. Saya tetap tenang aja. Persis seperti ini. Saya lihat dia. Oke. Terus berikutnya bagaimana? KTP-ku ditahan dia, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Lalu, ya aku ngomong aku mau ganti. Oh bagus, bagus. Ya bagus. Ya sudah. Perlu bantuan Papa untuk menyelesaikannya? Saya perhatikan. Perlu bantuan Papa untuk menyelesaikannya? Saya tanya. Saya tidak mengatakan Papa urusi. Oh enggak dong. Usianya sudah 12-18. Di tahap ketiga dari 6 tahun. Jadi dia harus mulai belajar bertanggung jawab atas sikapnya, keputusannya, termasuk kesalahannya. Lupa dia gagal di mana? Ya dia gagal aja nyetir. Dia tidak bisa mengira-ngira dengan baik sehingga terjadi serempetan itu. Gimana? Apakah Papa perlu tolong? Ya pasti. Pastinya kamu butuh duit? Ya butuh duit dong, Pak. Oke, Papa tolong. Ngadepi orangnya kamu berani? Ya berani aja. Oke. Perlu Papa bantu? Oh, enggak perlu. Oke. Oke. Saya perhatikan. Lalu saya tanya beberapa lebih detail dan selesai. Perhatikan sikap. Yang pertama, jangan reaktif dengan marah, emosi, kaget. Tenang aja. Oh ya, itu perlu latihan. Itu perlu latihan. Berikutnya, ketika saya izinkan,
seluruh anggota keluarga saya bawa mobil sendiri. Waktu itu kami punya mobil O2. Saudara tahu ketika saya lepaskan istri dan anak-anak pakai mobil, dalam pikiran saya sudah berhitung bahwa saya harus siap kalau mereka nyerempet seperti ini, kecelakaan. Dan saya nggak perlu marah. Kenapa? Wajar dong. Orang masak kena minyak panas, ya toh. Orang kemudian mengerjakan apa, ada sesuatu yang nggak beres, aman, biasa aja. Jangan reaktif, tenang aja. Ajak ngobrol. Berikutnya, tawarkan, apakah bisa ditolong? Mengapa? Karena sebenarnya dalam hati saya agak senang. Saya tidak mungkin marahi anak saya seperti itu, biar dia belajar ngadepi orang seperti apa. Lalu cerita yang ketiga. Kali ini anak kami yang ketiga. Dia sedang belajar naik motor. Dan saya sudah pesan. Kamu yang penting benar. Jangan ngebut. Kenapa? Ya kalau kamu ngebut, kalau menyusahkan dirimu sendiri nggak masalah. Kamu bisa mencelakai orang lain. Saya lihat beberapa anak muda, saya nggak tahu pikirannya itu di mana. Ngebut aja gitu. Saya hanya ngomong gitu. Dia belajar, dia mulai naik motor. Oh, saya dampingi dia dong. Ketika naik motor belajar, saya dampingi dia. Lalu suatu kali, anak saya kecelakaan. Saya dengar bukan dari dia langsung, dari saudara kami, sepupunya. Lalu saya ke rumah sakit. Apa yang diperlukan oleh anak ini? Ketenangan, pendampingan. Saya lihat anak saya utuh, nggak terlalu banyak, kemudian luka begitu. Kemudian dia ngomong, "Wah, aku gini, maaf." Udah nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Sekarang yang penting adalah menanganinya ya. Oke. Wah, motornya rusak, ada mobil rusak. Nggak apa-apa. Di titik ini saya katakan tidak apa-apa. Papa yang nanti backup. Papa yang backup. Kenapa? Ya masih sekolah, masih SMA kalau tidak salah. Ya kemudian tangannya patah, dia harus digigit segala macam. Tapi responnya adalah saya tidak bereaksi negatif. Nggak apa-apa, tenang, papa bantu. Lalu segera saya tangani. 3 pengalaman ini saya bagikan kepada saudara. Saat anak gagal, tenang, bersikaplah tepat. Dengan anak yang pertama, saya katakan ada yang perlu dibantu, ada yang papa perlu bantu. Tapi anak yang ketiga, ketika dia masih SMA kecelakaan, dia tidak butuh nasihat dan segala macamnya, dia hanya butuh bantuan. Jadi saya katakan, tenang aja nak, papa handle semuanya. Oh ya, saya urusi semuanya. Mengapa? Itu saat itulah dia membutuhkannya. Jadi saat anak gagal, berikan sikap yang tepat. Jadilah tetap sebagai ayahnya, ibunya. Jadilah tetap sebagai pendampingnya. Dan jadilah jalan keluar bagi masalahnya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, masih tentang anak yang gagal. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe